Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang presentasi siapa saja? Anjani Mufidah, Aulia Rahma, dan Ayu Anissa, Bapak. Ayu Anissa. Yang terakhir Ayu Anissa itu ya? Iya, Bapak. Terima kasih banyak kepada kelompok 9 yang sudah mempresentasikan. Saya hanya menambahkan. Pertama-tama, ini sebetulnya adalah materi yang panjang, tapi kita sampaikan dalam satu sesi ya. Kalau pengen mempelajari, maka saya sudah share beberapa kitab karya ulama yang berbicara tentang Israiliyat di dalam kitab tafsir dan kitab hadis. Oke, sebentar. Saya mau buka dulu kitabnya ya. Ini. Ya. Sudah terlihat kitabnya belum di layar kalian? Sudah, Bapak. Yang sudah ada yang belum ya. Nah, ini kitabnya judulnya warnanya biru terang. Judulnya Al-Israiliyat, ya, dari Israiliyah. Al-Israiliyat di dalam tafsir, kitab tafsir maksudnya, dan hadis. Ini ditulis oleh ulama, namanya Ad-Doktor Muhammad Husain Al-Zahabi. Dr. Muhammad Husain Al-Zahabi, siapa beliau? Ustadz Ulumul Quran, Ustadz Ulumil Quran wal Hadith, profesor atau guru besar di bidang Ulumul Quran dan Hadis, Kuliatus Syariah, Fakultas Syariah, Jamiatul Azhar di perguruan tinggi Al-Azhar di Mesir. Jadi beliau profesor doktor di bidang Ulumul Quran dan Hadis. Ya. PPT yang saya bagi kemudian diikuti oleh mahasiswa, sebetulnya isinya mengikuti apa yang ada dalam kitab ini. Kita lihat kalau ini halamannya isinya ada di belakang. Ini muhtawiyatul kitab ini pertama At-Tamhid wal Muqaddimah itu ya, pendahuluan, lalu Al-Faslul Awwalu, pasal pertama fi bayani ma'ani Israiliyat. Oke, kita lihat di halaman 13. Tadi kan dikatakan ya, Israiliyat secara bahasa itu dari bahasa Ibrani katanya Isra artinya hamba, il artinya Tuhan. Israil artinya hamba Tuhan. Menunjuk Nabi Yakub, nama Nabi Yakub alaihissalam, nama lainnya adalah Israil. Jadi Bani Israil adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Siapa saja, ada Yusuf, ada lain-lain. Ada 12 orang ya, Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf punya saudara 11. Bapaknya namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini dijuluki Israil. Anak-anak dari Nabi Yakub namanya Bani Israil. Itu Pak Ali ngarang sendiri atau gimana? Dari kitab ini, kita lihat. Awalan maknal Israiliyat, gitu ya. Kama huwa zahir, sebagaimana yang nampak. Jam'un itu jamak Israiliyah. Mufraduhu Israiliyah. Apa Israiliyah itu? Wahia qissatun, kisah-kisah, riwayat-riwayat, haditsatun, kisah yang terjadi, turwa yang diriwayatkan, an masdar Israili, dari sumber Israili. Apa itu Israili? Israili itu kan ianya ya nisbat namanya kalau itu. Wa nisbatu fiha ila Israil, maksudnya kisah-kisah dari Israil. Apa itu Israil? Wa huwa Yakub. Kan ada nih, berarti Israil itu nama dari Yakub bin Ishak, anak Nabi Ishak, bin Ibrahim, anak Nabi Ibrahim, cucu Nabi Ibrahim. Israil itu adalah Abul Asbad al-Ithna Ashar.
bapak dari 12 anak, 12 pemuda. Ya, di antaranya Yusuf, Nabi Yusuf itu ya. Wa ilaihi, dan kepada Bani Israel ini yunsabul Yahud. Ini adalah cikal bakal bangsa Yahudi, Bani Israel itu. Jadi Bani Israel itu yang sekarang terkenal jahat ya, kalau sekarang terkenalnya menjajah Palestina ya toh. Sudah berapa tahun itu dunia diam saja itu. Membunuh anak yatimnya, menzolimnya, tapi dunia bahkan Timur Tengah juga nggak berkutik ya. Tapi kalau Rusia menjajah Ukraina, ributnya minta ampun ya. Itulah orang Islam dizolimi ya. Jadi itu. Nah, ini dari sini. Jadi tidak ngarang-ngarang itu ya. Nah, Bani Israel itu, nah keturunan Yakub, Israel itu nama dari Yakub. Kita lihat daftar isinya di 100 tadi 173 salah. 73. Nah, ini fi bayani man Israiliyat. Terus kemudian kaifa tasarrubat al-Israiliyat ila tafsir wal hadits. Bagaimana Israiliyat terserap itu maksudnya. Terserap masuk di dalam tafsir dan hadis. Tadi sudah diceritakan di PPT ya, bagaimana kok bisa kok cerita-cerita dari non-muslim, dari Yahudi, Nasrani, dari Bani Israel ya. Bani Israel itu kan agamanya dua tuh. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Itu kok bisa masuk ke dalam kitab tafsir, bagaimana ceritanya tadi di PPT. Nanti kalau belum kurang jelas silakan baca PPT-nya, kurang jelas akan diskusi ya. Kemudian jadi ada dari sini nih. Kemudian al-faslu tsani fi bayan aqsam Israiliyat. Macam-macam Israiliyat tadi juga ada Israiliyat yang kalau didasarkan pada pada sanadnya Israiliyat ada kan. Saya tanya dulu nih ke pemakalah ya, yang sudah banyak baca Israiliyat, sudah bikin PPT-nya. Jadi Israiliyat di dalam kitab tafsir, kita bahas Israiliyat di dalam tafsir. Maka tafsir yang ada Israiliyatnya itu menafsirkan Quran dengan Israiliyat itu termasuk tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ra'yi. Nah, silakan dijawab dulu oleh kelompok 9 atau yang lain, silakan. Menafsirkan Quran dengan Israiliyat itu masuknya tafsir bil ra'yi atau bil ma'thur? Silakan dijawab kelompok 9 atau yang lain. Sebelum saya lanjutkan penjelasannya. Sepertinya bil ma'thur, Pak. Nah, sepertinya ya ragu-ragu. Ya, bil ma'thur, betul. Israiliyat itu adalahnya di dalam kitab, ada di dalam kitab tafsir sudah ada. Tafsir bil ma'thur rata-ratanya ya. Karena namanya Israiliyat tadi riwayat Israiliyat. Jadi bentuknya seperti hadis, haddatsana, ruwiyaan gitu ya. Seperti hadis. Nanti. Tapi ternyata bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat, dari tabi'in, tapi ternyata itu sumbernya dari Nasrani dan Yahudi. Ada di kitab-kitab tafsir namanya Israiliyat. Nah, makanya kita penting belajar ini, karena kalau nggak belajar ini, Anda kira baca kitab tafsir yang berbahasa Arab itu sakral semua, benar semua. Kalau benar semua itu Quran. Quran benar semua. Hadis sahih benar semua. Hadis saja ada yang dhaif kan, ada yang lemah, ada yang maudhu, palsu, bukan hadis, ngaku hadis. Israiliyat juga ini diriwayatkan sahabat, diriwayatkan tabi'in, menafsirkan Quran, menjelaskan hadis, tapi ternyata setelah diteliti, loh, dari Israel, dari Bani Israel, entah itu Yahudi, Nasrani, atau yang lain. Nah, tadi ya. Kenapa masuk Israiliyat. Kemudian, tadi kan di PPT ada hukum Israiliyat.
Ada yang melarang, ulama yang mengharamkan, ulama yang membolehkan. Adillatil man'i wa yang melarang dan dalil-dalil ulama yang membolehkan. Akhirnya ulama-ulama ya sudah bikin tengah-tengah, membolehkan dengan syarat. Nah, itu ya. Jadi apa yang di PPT ini sesuai dengan yang di kitab ini. Nah, itu saya mengenalkan kitab ini. Jadi kalau mau dalam ya baca kitab ininya ya. Ada terjemahnya, ada terjemahnya sudah. Tapi nggak ada PDF-nya kalau terjemahnya ya. Itu satu kitab. Kemudian kitab lainnya, sebentar saya buka lagi. Nah, kitab lainnya yang saya share, yang kedua adalah nih. Nah, sudah kelihatan teman-teman kitab. Sudah, Pak. Nah, ini ya. Ini al-Israiliyat wal maudu'at fi kutubit tafsir. Israiliyat dan hadis-hadis maudhu, hadis palsu dalam kitab tafsir. Jadi ada di dalam kitab tafsir. Karena maujud, jadi sudah ada kitab tafsir mana. Jadi itu Israiliyat. Kita lihat dulu tentang definisinya di sini ya, di halaman kalau tidak salah halaman 12 di kitab ini. Kita bandingkan dengan kitab yang tadi. Nah ini kita lihat sudah kelihatan Israiliyat maudhu tafsir. Al-Israiliyat jam'un Israiliyatun ya. Nisbatun ila Bani Israel, ini disandarkan kepada Bani Israel, cerita-cerita dari Bani Israel. Wa nisbatun fi mithli hadza takunu la juzul murakkab al idafi al mustar. Wa Israel kata Israel huwa Yakub. Ini ada Yakub alaihissalam. Ai Abdillah. Nah, dalam bahasa Arab Israel adalah Abdillah. Isra itu hamba, Abdun, il itu Allah. Jadi hamba Tuhan. Kalau ada sumbangan tuh ya, bersedekah yang menyumbang hamba Tuhan, berarti apa itu? Israel ya. Enggak berguru itu ya. Jadi Israel itu ya. Banu Israel hum abna'u Yaqub. Mereka adalah nama Yaqub. Jadi kata itu asal katanya, asal kata. Kalau makna yang dimaksud adalah bukan pada kisah riwayat-riwayat yang ada di dalam tafsir yang itu sumbernya dari Bani Israel, entah itu beragama Nasrani, entah Yahudi atau agama yang lainnya. Kayak kita lihat di daftar isinya di kitab ini di halaman kalau kitab 341. Nah ini Fihris Alkitab, isi kitab ini. Nah, ini mulai dari ya, kita lihat dari pelajaran tafsir, takwil itu ya. Samud tafsir ini ada ini dari dasar-dasar ilmu tafsir dulu ternyata kalau kitab ini. Lalu baru kemudian masih dasar-dasar ilmu tafsir, lalu ini ya masih kitab tafsir, kemudian ini, nah ini ada Israiliyat Qasasil Anbiya wal Umam. Israiliyat ini banyak di tafsiran, tafsir ketika mufasir menafsirkan kisah-kisah. Di tafsir Ibnu Katsir tuh banyak tuh menafsirkan kisah Zulkarnain, kan sedikit ayatnya. Zulkarnain pergi ke timur, pergi ke barat gitu ya. Wa atba'a sababa, singkat sekali. Tapi dikisahkannya panjang, sumbernya dari Israiliyat. Ya, kalau dari Qur'annya sendiri tidak terlalu panjang. Kisah Israiliyat di dalam Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Adam. Kisah Israiliyat di dalam terus dan seterusnya. Jadi ini ada ini. Jadi kalau kita ulama sudah melacak, sudah membaca kitab tafsir, kitab lalu menyimpulkan, oh di dalam kitab tafsir kalau cerita Nabi Musa
riwayat Israiliyatnya ini dikumpulkan dalam kitab ini sudah lengkap bisa dibaca. Saya mohon untuk selanjutnya mohon ini tapi ini aja ya, nggak usah nanti lama biar waktu diskusi. Jadi Israiliyat itu adalah bentuknya riwayat seperti hadis, ada dalam kitab tafsir, sudah ada dalam kitab tafsir. Kitab tafsir liberal, Pak, bukan. Yang ada Israiliyatnya justru kitab tafsir salaf, kitab tafsir yang awal-awal. Siapa? At-Tabari, Ibnu Katsir, Bahrul Muhit, tadi tafsir tentang Nabi Yusuf yang katanya aneh-aneh tadi, yang diceritakan oleh PPT, itu ada di dalam tafsir Bahrul Muhit. Rata-rata di tafsir Bil Ma'thur. Kenapa Pak begitu? Karena yang meriwayatkan bukan ulama liberal, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Tadi ada siapa saja yang meriwayatkan Israiliyat dari kalangan sahabat. Ada Ibnu Abu Hurairah, ahli hadis. Ibnu Abbas, ahli tafsir. Ibnu Mas'ud, ahli tafsir. Terus ada di kalangan tabi'in, Ahmad bin Al-Akhbar, Wahab bin Munabbi, ada tabi'ut tabi'in. Itu orang Islam semua itu. Ya. Terus kok bisa begitu, Pak? Lihat proses masuknya. Kenapa masuk? Tadi ada orang Yahudi namanya Wahab bin Munabbi, lalu masuk Islam. Di tabi'in. Ketika di Yahudi dia ahli Taurat, bahkan dikatakan pendeta. Lalu kemudian membaca Quran ketika sudah masuk Islam. Oh, di Quran ceritanya begini. Imra'atu Aziz wa qalat imra'atu, dan berkata imra'atu Aziz. Di Quran begitu saja. Perempuannya, istrinya Aziz. Siapa namanya? Nggak ada di hadis, nggak ada di Quran. Ini namanya waktu saya masih Yahudi namanya Wa'il, Ro'il. Ada lagi namanya Zulekho. Kan. Anjingnya Ashabul Kahfi namanya siapa? Kitmir. Ashabul Kahfi ada 7 pemuda namanya siapa? Di Nasrani ada ceritanya itu. Masuklah tafsir. Kalau mau cek di tafsir Jalalain. Cek di tafsir At-Tabari. Nama-nama Ashabul Kahfi ada. Dan itu bukan dari hadis. Adanya dari Israiliyat. Dari Yahudi dan Nasrani. Justru diriwayatkan oleh sahabat dan tabi'in. Nah itu ya. Kenapa prosesnya masuk tadi? Ada orang Yahudi masuk Islam lalu menceritakan. Ketika baca Quran terlalu singkat untuk cerita-cerita itu. Oh namanya Zulekho. Oh namanya ini. Nah itu ya. Maka masuk di dalam kitab tafsir. Lalu kemudian jadi sudah ada dalam kitab tafsir. Lalu bagaimana sikap kita, Pak? Kita ikut ulama. Ulamanya terbelah menjadi 2. Ya kan? Lihat di PPT. Ada ulama yang mengharamkan. Coba lihat di PPT. Siapa yang mengharamkan? Muhammad Abduh. Rasid Ridho, Mahmud Saltu. Manhum. Siapa mereka? Al-ulama'u al-mutaakhirin. Ulama-ulama sekarang. Abad 17-18 Masehi itu. Baru sekarang. Siapa-siapa yang membolehkan? Lihat di PPT. PPT dari mana sumbernya? Dari tadi kitab tadi yang saya tunjukkan. Yang membolehkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Siapa? Sahabat. Tabi'in itu. Terus mufasir awal, Ibnu Katsir, At-Tabari, para ulama-ulama awal membolehkan Israiliyat. Baru ulama sekarang, ini kok sumbernya? Pokoknya kalau sumbernya bukan hadis, bukan Quran, bukan atharus sahabat, haram semua. Dalil-dalilnya ada tadi di PPT lengkap dari Quran hadis. Tapi ada juga ulama yang membolehkan. Dalil-dalilnya juga lengkap Quran hadis. Mana yang benar? Mencari jalan tengah, yaitu membolehkan dengan syarat. Syarat-syaratnya tadi ada syarat menurut Husain Az-Zahabi, nanti saya tanyakan di tugas. Biar teman-teman baca semua PPT-nya ya. Saya mungkin ada yang sudah baca, ada yang belum. Ada syarat menurut Husain Az-Zahabi. Syaratnya, kalau sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan akidah Islam, maka boleh saja diterima. Walaupun sumbernya dari Nasrani atau Yahudi. Contohnya tadi, sifat-sifat Rasulullah yang ada di Taurat, ya kan?
ternyata masih sama dengan yang ada di Quran, boleh diterima. Walaupun, tapi nggak boleh mengatakan hadas shawab, ini benar. Katakan saja hadhi Israiliyah, ini Israiliyat, benar salah wallahu a'lam bishawab. Tapi masih makbul kalau tidak bertentangan Quran, hadis, tidak bertentangan dengan syariat dan akidah Islam. Kalau bertentangan, nah seperti tadi cerita mengenai Nabi Yusuf ya, itu di Bahrul Muhit, itu di tulisan saya sama Mbak Zidna. Mbak Zidna itu kakak kelas kalian. Kakak kelas kalian bikin skripsi tentang benarkah Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha menikah. Itu inspirasinya dari mana? Dari tulisannya almarhum Al-Maghfurlah, Profesor Haji Ali Mustafa Yakub, Profesor Hadis di IKI, Imam Besar Istiqlal, sudah almarhum, pendiri Darus Sunnah, pesantren hadis di Ciputat, ya, dekat IKI dekat. Beliau mengatakan bahwa artis-artis itu kenapa banyak cerai? Karena penghulunya yang menikahkannya salah doa. Allahumma jma' bainahum, ya. Allahumma ya Allah kumpulkan dua mempelai ini kama jama'ta baina Adam wa Hawa, sebagaimana kau kumpulkan antara Adam dan Hawa. Wa kama jama'ta baina Yusuf wa Zulaikha, dan sebagaimana kau kumpulkan Yusuf dan Zulaikha. Makanya artis banyak cerai. Karena Yusuf dan Zulaikha ternyata diteliti menurut Kiai Ali Mustafa Yakub itu tidak menikah. Yang menyatakannya menikah di tafsir-tafsir yang sumbernya Israiliyat, tetapi di dalam hadis sahih tidak ada. Anak itu penasaran namanya, datang ke saya bilang, Anda benar mau meneliti ini, serius, mau membuktikan pernyataan Ali Mustafa Yakub benar atau tidak. Anda, saya sarankan baca kitab 5. Anaknya itu tidak bisa baca kitab, tapi saya sanggup. Gimana caranya? Saya punya teman dia pacarnya, maksudnya calonnya itu. Saya bilang jangan pacaran, baca kitab, bacanya sudah mau. Sudah, loh kok habis ya. Aduh, ini kenapa ini? Halo? Ya Pak, dengar Pak. Ya, sorry, terlempar ini. Saya ganti dulu, wifi-nya agak lemah. Saya ganti dulu sebentar. Gabung dulu, ntar enaknya begini. Oke, sudah kelihatan? Sudah terdengar? Halo? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi, nah itu di dalam si anak itu namanya Mbak Zidna Khairul Amalia. Itu tahun 2015 ya, seingat saya. Dia bawa kitab Bahrul Muhit itu di depan saya dan dia baca karena sudah belajar dari temannya tadi. Betul nggak Pak? Kok di kitab begini Pak? Iya. So, saya coba lihat, saya baca, saya juga kaget ya. Saya kaget. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalamnya sudah mau dengan godaan Zulaikha, sudah membuka baju atasnya, dan hampir saja terjadi, diingatkan oleh Allah melihat bayangan wajah bapaknya Nabi Yakub alaihissalam di dinding kamar.
Jadi nggak jadi terjadi perbuatan zinanya nggak jadi. Nah, bagaimana kita para ulama menyikapi riwayat yang demikian yang ada di dalam kitab tafsir? Bukan di tulisan orang-orang liberal, bukan. Di kitab tafsir. Bukan tafsir orang sekarang, orang dahulu. Bukan Pak Quraisy, bukan. Orang sekarang. Kalau Pak Quraisy kan orang sekarang masih hidup. Orang dahulu. Para ulama dahulu. Nah, para ulama kemudian kalau yang tidak bertentangan dengan akidah kan itu kan. Bertentangan dengan akidahnya apa? Bertentangan dengan akidahnya adalah yaitu kan Rasul sebagai Nabi Yusuf itu punya sifat maksum, dijaga dari dosa, apalagi dosa besar. Dosa kecil aja dijaga, dosa besar kan berzina kan dosa besar. Jadi Nabi itu tidak minum khamr, tidak berdosa besar, tidak berbohong yang tidak sesuai dengan syariat ya. Nah itu karena tidak sesuai dengan akidah Islam, maka Israiliyat yang mengatakan Nabi Yusuf sudah membuka bajunya, sudah bahkan di satu riwayat itu sudah berada di bajunya Zulaikha. Hanya ngelihat dinding itu, lalu lihat bayangan wajah ayahnya, lalu nggak jadi. Nah, riwayat yang begini ini harus ditolak karena tidak sesuai dengan akidah dan syariat. Nah, itu ya. Terus kalau mufasir atau kita tidak bisa memastikan ini sesuai atau tidak, maka mauquf, didiamkan saja. Jangan katakan ini benar, jangan katakan ini salah, hanya bilang wallahu a'lam bishawab. Nah, akhirnya yang masyhur adalah yang ketiga, ulama yang membolehkan dengan syarat. Yang tadi ekstrim ada yang pokoknya semua riwayat dari Israiliyat nggak boleh. Nanti resikonya kalau nggak boleh apa? Kan nama istri atau orang yang menggoda, perempuan yang menggoda Yusuf itu namanya Zulaikha dalam Israiliyat. Bila Anda jadi bu guru TK umpamanya ya, Anda sedang bercerita ke anak-anak. Dalam Quran diceritakan ada Nabi Yusuf dikejar-kejar seorang perempuan. Anak TK nanya, bu guru namanya siapa perempuan itu? Jangan tanya itu. Tidak ada dalam Quran. Quran hanya mengatakan Imra'atu Aziz. Istrinya Tuan Aziz. Ismuha nggak ada namanya. Dalam hadis nggak ada namanya. Tapi kata Pak Ali ada dalam kitab, kamu bisa tahu ada dalam kitab tafsir. Karena Zulaikha itu ada di tafsir, tapi itu Israiliyat haram, nggak boleh. Nggak menarik Anda. Gimana? Nama-nama, namanya Zulaikha atau namanya Khadijah atau namanya Fatimah ya terserah. Itu kan nggak mengganggu akidah, nggak apa. Itu kan cuma kisah ya, cuma kisah. Nah itu kalau yang tidak mengganggu apa-apa, tidak bertentangan, maka boleh diterima. Soal salah benar, Allah katakan saja hadis Israiliyah. Tetapi nyatanya ada ulama yang menolak. Pokoknya semua Israiliyat nggak boleh. Ada yang bilang boleh semua. Ah kita tengah-tengah. Boleh tapi dengan syarat. Seperti Husain Adz-Dzahabi. Kemudian ada Ibnu Katsir memberi syarat. Ada ulama lain juga mengatakan pokoknya yang terkait hukum ditolak. Yang terkait kisah boleh. Ada yang begitu ya. Silakan lihat di PPT ada semua. Itu saja tambahan dari saya. Silakan selanjutnya ada waktu 40 menit atau 40. Paling Anda waktu 15 menitan atau 20 menit untuk berdiskusi. Silakan saya kembalikan lagi ke pemakan. Ya, kelompok 9. Silakan, Pak. Silakan moderator dimulai saja diskusi. Baik, Bapak, terima kasih atas pemaparannya. Untuk sesi selanjutnya, kita masuk pada sesi tanya-jawab. Di sini saya akan membuka 2 termin. Termin yang pertama yaitu akan membuka untuk 2 orang penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan unmute mikrofon dan sebutkan pertanyaannya. Saya izin bertanya. Baik, silakan. Anissa Nur Fitriana. Baik, nama saya Anissa Nur Fitriana. Saya izin bertanya. Di salah satu poin masuknya Israiliyat ke dalam tafsir itu disebutkan rasa dendam dan niat buruk kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, apakah orang-orang itu yang memasukkan Israiliyat yang doif atau yang bertentangan dengan syara dan sebagainya? Dan saya kurang mengerti,
Lalu mengapa ada sahabat dan tabi'in yang mengambil sumber riwayatnya dari yang doif atau yang bertentangan dengan syarat tadi, atau apakah masuknya itu tanpa diketahui oleh sahabat dan tabi'in? Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Anissa. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan unmute mikrofon dan sebutkan pertanyaannya. Saya izin bertanya. Baik, silahkan. Suaranya belum muncul. Baik, silahkan. Ya, Saya izin Farhatun bertanya. Nazila, silakan. Nama saya Farhatun Nazila dari kelompok 5. Terkadang kita dalam mengidentifikasi kitab tafsir, sering sekali kita temukan kekurangan dari suatu kitab itu dikarenakan Israiliyat, terdapat Israiliyat. Mengapa demikian? Padahal kan beberapa ulama ada yang menerima Israiliyat itu sendiri. Lalu, apa saja kelebihan yang dapat kita ambil dari mengetahui Israiliyat itu sendiri? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Baiklah, sudah terkumpul 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Anissa Nurfitriana. Bagi kelompok 9, adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Anissa? Saya persilakan. Mohon maaf, untuk pertanyaan Anissa akan kami tampung dulu, jadi akan kami jawab dulu pertanyaan dari Farha. Baik, dari teman-teman, adakah yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Farha? Saya persilakan. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Farha. Ya, silakan Aulia. Pertanyaannya yaitu, terkadang dalam mengidentifikasi kitab tafsir itu sering sekali ditemukan kekurangan suatu kitab itu dikarenakan terdapat Israiliyat di dalamnya. Mengapa demikian? Padahal di antara ulama kan ada yang membolehkan. Mengapa demikian? Dan kalau boleh tahu apa saja kelebihan yang dapat kita ambil dari mengetahui Israiliyat tersebut? Saya izin menjawab pertanyaan pertama dari Farhatun Nazila. Dalam mengidentifikasi kitab tafsir, seringkali ditemukan kekurangan suatu kitab karena ada Israiliyat. Padahal ulama ada yang membolehkan. Jadi kan sudah mengetahui juga bahwa ulama ada yang membolehkan. Jadi dari sini jelas bahwa ada perbedaan pendapat mengenai dampak dari adanya Israiliyat dalam kitab tafsir. Jadi apabila ada ulama yang membolehkan saja, berarti tidak bisa dikatakan ada kekurangan dalam kitab tafsir itu. Tetapi kalau ulama tidak membolehkan adanya Israiliyat, maka baru bisa disebut ada kekurangan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja sih kelebihan yang dapat kita ambil dari mengetahui Israiliyat? Yang pertama yaitu kita bisa lebih sadar bahwa cakupan ilmu itu sangat luas dan perbedaan pendapat di antara ulama adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak dulu. Sehingga jika ada di zaman sekarang, perbedaan pendapat itu merupakan hal biasa. Yang kedua yaitu lebih tabayun dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, kita itu tidak mudah terpengaruh dengan tafsiran yang ada Israiliyat. Bahkan kita bisa saja langsung menghindari apabila sudah tahu bahwa itu adalah tafsiran Israiliyat. Sehingga kita tidak salah. Kemudian yang keempat, kita itu tidak ikut serta merusak citra agama tentang keilmuan Israiliyat tersebut. Kemudian yang terakhir,
kita sendiri tidak sesat karena terkena doktrin dari tafsir yang memalingkan kita dari sesuatu yang benar, yaitu sesuatu yang berdasarkan pedoman ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Farhatun Nazila. Selebihnya nanti bisa dijelaskan lebih jelasnya oleh Bapak dosen. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jawabannya bagus sekali ya. Saya kan diminta menambahkan gini. Tadi pertanyaannya menarik ya, dan jawabannya juga pas ya. Jadi jawabannya logik ya. Tapi begini, pertanyaannya kan kenapa kadang-kadang sebuah kitab tafsir dianggap punya kekurangan karena mengandung Israiliyat. Padahal tadi berdasarkan penjelasan kelompok 9, presentasi PPT dan ditambahkan dosen ya, itu sebetulnya Israiliyat itu ada yang membolehkan dan ada yang diterima, tidak ditolak semua gitu ya. Tapi kenapa kalau yang ada Israiliyatnya itu jelek gitu loh kesannya tuh. Nah itu sebetulnya pernyataan itu, pertanyaan ini benar ya, bahwa walaupun tadi disanggah oleh bahwa sebetulnya kalau ada pro kontra, ada ulama yang masih membolehkan, sebetulnya berarti nggak jelek. Ya, tetapi kenyataannya begini. Kenyataannya memang kitab-kitab yang banyak Israiliyatnya itu cenderung dianggap punya kekurangan. Oh, itu seperti yang paling banyak dianggap Israiliyatnya adalah kitab karya kitab tafsir yang dikumpulkan oleh ulama yang bersumber dari Muqatil bin Sulaiman. Nah, tabi'ut tabi'in. Itu Muqatil, namanya tafsir Muqatil bin Sulaiman. Itu konon katanya adalah tafsir yang paling banyak meriwayatkan Israiliyat. Nah, itu maka nilai kekurangan dari Muqatil tafsir bil Ma'thur yang namanya judulnya tafsir Muqatil. Judulnya tafsir Muqatil bin Sulaiman itu ya, terkenalnya itu. Tafsir nama penulisnya, nama sumbernya. Itu begitu. Jadi itu yang kenapa begitu? Karena memang Israiliyat ini banyak juga Israiliyat yang mardud, yang menceritakan bahwanya bukan hanya itu, seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Daud alaihissalam. Bapaknya Nabi Sulaiman, Sulaiman bin Daud. Nabi Daud ini diceritakan di dalam tafsir yang mengandung Israiliyat. Ibnu Katsir juga ada. Nah, itu jadi tafsir Ibnu Katsir ini populer. Tetapi para pemerhati tafsir atau para intelektual Muslim yang fokus, yang IAT ya, yang itu tahu bahwa Ibnu Katsir ini di dalam menafsirkan ayat kisah banyak Israiliyatnya, walaupun tidak sebanyak Muqatil bin Sulaiman. Itu pada tahu, tapi di luar itu, di luar penafsiran ayat-ayat kisah, tafsir Ibnu Katsir good, oke ya, itu cukup, bil ma'thurnya cukup kuat. Tapi untuk ayat kisah itu punya kekurangan, yaitu ada banyak terdapat Israiliyat. Nah itu tafsir Ibnu Katsir. Nah di tafsir Ibnu Katsir ini, nah seperti itu. Lupa saya mau ngomong apa ya, sebentar. Nah tetapi di tafsir Ibnu Katsir, barunya di tafsir Ibnu Katsir ini dikatakan seperti tadi kalau tafsir Bahrul Muhit ya, lupa saya, ini ada pengamen lewat saja tidak konsentrasi. Jadi kisah dinyatakan tadi di tafsir At-Tabari. Di tafsir At-Tabari mamanya ada juga banyak juga Israiliyatnya tuh. Ada dinyatakan Israiliyat yang menyatakan, kita kembali ke tafsir Ibnu Katsir, baru ingat saya. Daud bin Sulaiman diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada riwayat, memang riwayatnya banyak. Ada yang meriwayatkan mengawini 80 atau 90 istri lebih, sampai pengawalnya, tentaranya itu punya istri, panglima tentara itu, panglima besarnya ya, tentaranya Nabi Daud kan raja ya. Dia raja, Nabi Daud itu raja. Daud alaihissalam itu raja dan nabi.
Dia punya panglima, istrinya cantik. Nah, panglimanya suruh perang. Biar mati, biar istrinya diambil oleh Nabi Daud gitu. Nah, itu ada cerita itu. Nah, itu kan masa Nabi kok perangainya atau akhlaknya buruk sekali mengambil istri anak buahnya gitu ya. Itu ada di Ibnu Katsir. Nah, itu. Tapi Ibnu Katsir kan tetap laku ya. Walaupun orang sadar itu banyak Israiliyatnya di dalam tafsir ayat kisah. Jadi memang kenapa? Karena memang Israiliyat ini selain ada juga yang diterima yang sesuai tetap sesuai syariat, sesuai akidah Islam. Tapi banyak juga yang ngawur-ngawur tadi. Banyak yang Nabi Daud kok merebut istri panglimanya. Nabi Yusuf kok sudah buka baju hampir mau dengan Zulaikha. Nah, itu kan itu namanya ngeri-ngeri sedap. Ya. Kenapa kok kita baru tahu? Saya juga baru tahu ketika membimbing si anak itu, Zidna itu. Karena memang para ulama tidak menceritakan ke kita itu, ya kan? Para pendakwah, para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu baca kitab-kitab tafsir, itu sudah tahu bahwa ada cerita-cerita itu di dalam kitab tafsir. Tapi kenapa nggak diceramahkan? Karena mereka tahu itu Israiliyat yang mardud. Nah, makanya nggak diceritakan. Ceritanya sampai ke kita adalah Nabi Yusuf lari, dikejar sama Zulaikha, ditarik baju belakangnya sobek. Sebagaimana yang ada dalam Quran. Quddamin duburin fakadabat. Kan gitu ya. Cerita yang baik-baik saja. Jadi itu. Jadi kenapa cenderung dianggap jelek? Memang karena banyak riwayat Israiliyat yang menyimpang dari akidah Islam dan syariat. Banyak. Jadi enggak, walaupun ada yang diterima. Ya, ada yang diterima. Itu satu. Kemudian yang kedua, nilai untungnya apa? Nilai untungnya kita belajar Israiliyat ini adalah kita mengetahui Israiliyat itu kita tidak salah dalam membaca kitab tafsir. Kan kalau Anda baca Quran pasti benar semua kalau Quran. Kalau hadis kan hati-hati. Ada yang sahih kita ikuti sebagai dasar hukum. Yang dhaif untuk fadhailul amal masih boleh. Baca Yasin di malam Jumat. Gitu kan mendoakan itu hadisnya dhaif tapi masih boleh gitu. Tapi hadis yang untuk hukum harus sahih. Harus mutawatir untuk dasar hukum. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, harus sahih. Kalau hadisnya dhaif nggak boleh untuk dasar hukum. Nah, kalau belajar Israiliyat begitu juga. Israiliyat kitabnya kan kitab tafsir tuh, Bahrul Muhit, bahasa Arab, kitabnya kuning warnanya. Kalau Anda baca di pesantren Anda baca begitu ya, lalu tidak tahu itu Israiliyat, dianggapnya kebenaran. Haddatsana Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, balik itu Israiliyat. Kalau tahu ini, nah kitab-kitab baru ada footnote-nya di bawahnya. Hadhi Israiliyat. Oh, kalau Israiliyat ya kalau benar, kalau sesuai Quran hadis syariat kita terima, tetapi kita jangan bilang kebenaran. La tukadzibuhu wa la tusaddiquhu. Wa qulu an amanna bima unzila ilaina. Kan gitu tadi hadisnya kan gitu ya. Jangan katakan itu bohong, jangan katakan itu benar, katakan kita beriman pada apa yang turun pada kita saja. Kalaupun tidak bertentangan dengan Quran hadis, maka kita terima tapi bukan sebagai kebenaran. Tidak ditolak maksudnya. Diterima itu tidak ditolak. Tidak ditolak gitu ya. Jadi sahabat saja, nggak jadi pacar. Nah, jadi terima. Jangan kemudian diikuti. Jadi seperti begini, nama istrinya, nama yang menggoda Yusuf alaihissalam, namanya Zulaikha. Itu kira-kira bertentangan dengan syariat nggak? Tidak. Tidak. Bertentangan dengan akidah nggak? Enggak. Nama Ashabul Kahfi ada 7 nama, ada 7 Ashabul Kahfi. Namanya Makslimina, ada 7 nama. Di tafsir Jalalain ada, di At-Tabari ada, Ibnu Katsir ada. Itu Israiliyah. Nama-nama itu namanya mau Muhammad, mau Rasid Ridho, terserah ya. Nama-namanya ada di dalam tafsir. Dalam hadis nggak ada. Tapi itu Israiliyah. Kita bilang kalau tidak ada nggak mengganggu, nggak apa-apa. Itu kan sejarah ya. Sejarah. Tapi bagi kelompok yang menolak, ulama yang menolak, jangan, pokoknya nggak boleh. Nanti kalau ada nanti katanya siapa namanya Ashabul Kahfi, nggak boleh ada.
Nah, nama anjingnya Ashabul Kahfi siapa? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Nama anjingnya Ashabul Kahfi. Ini sangat masyhur kalau di pesantren. Nama anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing yang masuk surga, ya. Anjingnya namanya siapa? Kitmir. Itu Israiliyat. Ada di kitab-kitab tafsir. Malah ditulis di Kitmir pun bulat itu ya tulisan kaligrafinya. Terus ada nama Asmaul Husna, lalu Abu Bakar, Utsman, Ali ditaruh ditempel di rumah. Ustadz, biar dijaga. Kan gitu katanya begitu ya. Mitosnya begitu. Nah itu nama Kitmir itu Israiliyat. Benar atau salah? Wallahu a'lam. Tapi kan karena bisa jawab Kitmir. Kenapa? Karena ada Israiliyat. Kalau nggak ada namanya. Kalau nggak ada, jangan. Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, di tafsir ada. Tapi itu Israiliyat, nggak boleh. Nggak menarik lagi. Maka cerita-cerita Ashabul Kahfi nama-namanya yang nggak ada. Ini namanya bapaknya Sarah. Nabi Ibrahim kan ada namanya istrinya Sarah ya. Bapaknya namanya siapa? Nggak ada. Quran nggak ada, hadis nggak ada. Nah itu nggak menarik. Jadi boleh saja kita ceritakan menurut para ulama asal yang tidak bertentangan dengan syariat dan akidah. Tapi yang bertentangan syariat tidak. Itu ya. Silakan pertanyaan lainnya dijawab. Waktunya sudah habis ya, hampir habis. Jadi keuntungannya saya tegaskan, dengan mengetahui Israiliyat kita tidak salah di dalam membaca kitab tafsir, sehingga tahu ini Israiliyat. Bukan hadis, bukan Quran, tinggal lihat apakah ini diterima apa enggak. Nah, itu ya. Jadi kan tafsir itu bahasa Arab. Anda baca Arab di pesantren, baca kitab tafsir Jalalain, tafsir Arab, ternyata ada Israiliyat. Anda pokoknya namanya ini ada di kitab kuning loh. Iya kitab kuning para ulama, iya betul, tapi itu Israiliyat. Jadi tidak mutlak-mutlakan. Kalau tidak bertentangan Quran hadis mungkin tidak salah, tetapi la tukadzibuhu. Jangan katakan itu bohong, jangan katakan pokoknya itu Israiliyat. Kalau itu yang benar ya, Israiliyat yang diterima. Kalau yang bertentangan apalagi? Kalau yang bertentangan ya sudah seperti tapi Nabi Yusuf sudah buka baju, sudah ada di bawah tubuhnya Zulaikha. Itu ditolak, bertentangan dengan syariat. Bertentangannya apa? Wong Nabi itu maksum, masa mau mengerjakan kabair, dosa besar, kan nggak mungkin. Jadi itu masa Nabi Daud alaihissalam merebut istri panglimanya, membunuh panglimanya demi merebut istrinya. Masa Nabi akhlaknya kacau, kan gitu. Jadi itu tidak sesuai syariat dan akidah. Nah yang begini-begini di kitab tafsir tidak sedikit teman-teman. Jadi dengan belajar ini kita tidak salah mempelajari kitab tafsir. Terus silakan pertanyaan keduanya dijawab. Baik Bapak, terima kasih atas penambahan jawabannya. Untuk pertanyaan dari Anissa Nur Fitriana akan dijawab oleh Ayu Anissa. Kepada Ayu Anissa, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Nur Fitriana. Mohon maaf, boleh tolong sebutkan kembali pertanyaannya, Anjani? Baik, pertanyaan dari Ayu Anissa. Pertanyaan dari Anissa Nur Fitriana. Yang pertama, apakah orang Yahudi dan Nasrani yang telah memasukkan Israiliyat yang dhaif atau bertentangan dengan hukum syara', lalu mengapa ada sahabat dan tabi'in yang mengambil riwayatnya dari mereka? Kemudian mengapa tidak dipilih dari yang sudah terpercaya saja? Kemudian apakah maksudnya itu tidak diketahui oleh sahabat dan tabi'in? Itu pertanyaannya, Ayu. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Nur Fitriana. Mohon maaf sebelumnya apabila jawaban saya kurang tepat. Apa-apa, mau belajar kok sama-sama kita. Silakan Pak. Jadi pada masa tabi'in, proses periwayatan Israiliyat itu kan semakin menyebar, semakin luas. Nah, pada masa tabi'in itu kisah-kisah itu tidak dipilih secara tidak selektif gitu pemilihannya. Jadi tercampurlah
sanad yang dhaif dan yang sahih. Dan juga ada dari ahli kitab yang masuk Islam seperti Muhammad ibn Qatil ibn Sulaiman, Muhammad ibn Marwan al-Suddi, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz al-Juraij. Nah, lambat laun ini pengaruh cerita Israiliyat mulai berpengaruh dalam penafsiran Al-Quran. Nah, para tabi'in ini menerima apa saja yang datang dari para Yahudi yang masuk Islam tadi dengan beranggapan tidak mungkin mereka berdusta. Dan juga para mufasir ini tidak mengoreksi terlebih dahulu kutipan-kutipan cerita-cerita Israiliyat yang mereka kutip. Mungkin padahal tuh diantaranya itu ada yang benar dan ada yang tidak benar. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, betul jawabannya ya. Jadi memang kurang selektif. Pertanyaannya kan begini. Oh, gimana itu sahabat dan tabiin kok nggak selektif? Padahal kan mereka murid Nabi ya, sahabat murid Nabi, tabiin yang murid Nabi. Jadi begini, di zaman-zaman awal Islam, zaman sahabat, tabiin, tabiin itu antara kecenderungan berijtihad dan kecenderungan berriwayah itu kecenderungan berijtihad itu belum muncul. Ya ada satu sahabat Umar berijtihad, Ali bin Abi Thalib berijtihad, kemudian Ibnu Abbas, tapi sedikit. Yang rata-rata itu bil ma'thur. Kenapa? Karena ada takhawuf anit tafsir. Takhawuf itu takut menafsirkan sendiri. Takut menafsirkan sendiri. Jadi mengandalkan riwayat. Nah, jadi kecenderungannya at-tafsir huwa riwayat. Pokoknya ada riwayat dari mana diambil. Jadi itulah yang menyebabkan tidak selektif. Jadi kita jangan menyalahkan. Oh, gimana sih sahabat dan tabiin tidak selektif, katanya muridnya Nabi. Ya zaman itu justru kalau berijtihad sendiri dianggap aneh. Cari dulu hadis, cari dulu. Kan dulu hadis banyak. Kan belakangan baru diteliti. Oh ini hadisnya kurang sahih, hadisnya dhaif, bukan belakangan itu ya. Coba lihat ulama-ulama yang tidak setuju, yang melarang di PPT lihat. Nama-namanya siapa tuh? Yang melarang. Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Mahmud Saltu. Manhum. Siapa mereka? Itu ulama mutaakhirin yang melarang, mengharamkan Israiliyat di dalam tafsir ada di PPT. Itu mutaakhirin abad 18 Masehi, 17. Kira-kira abad 13 Hijriah. 2 abad yang lalu. Sementara yang menerima lihat di PPT. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, manhum, ashabun Nabi. Ya kan? Yang memasukkan At-Tabari, Ibnu Katsir, manhum al-mufassirun al-awwalun. Mufassir awal. Gimana tuh? Jadi itu tidak selektif itu karena disebabkan kecenderungan menafsirkan saat itu adalah riwayat. Jadi orang tidak selektif punya dari riwayat masuk. Baru belakangan abad setelah ada Muhammad Abduh, ada pembaharuan, membaca tafsir-tafsir lama, loh, kok ini bukan hadis? Ini bukan hadis. Ini sumbernya walaupun dari sahabat dan siapa yang meriwayatkan tadi kan sahabat dan tabiin ya, sahabat dan tabiin. Ada tidak semua sahabat, tidak semua tabiin. Nama-namanya ada tadi di PPT, ada Abu Hurairah, ahli hadis kenamaan. Kemudian ada Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Ada Ibnu Mas'ud, ada Wahab bin Munabbih dari tabiin. Ada Muqatil bin Sulaiman dari tabi'ut tabi'in. Nah, itu semua. Itu bukan orang Nasrani, bukan Yahudi. Tapi begini jadi prosesnya. Prosesnya kan kalau kita baca lagi nanti teman-teman untuk bisa memahami jawaban pertanyaan ini, baca lagi yang di PPT maupun di makalah, proses masuknya Israiliyat dalam kitab tafsir. Ada beberapa proses. Proses masuknya orang Yahudi dan orang Nasrani ke dalam Islam. Baik di zaman ada Nabi menjadi sahabat, ketemu Nabi. Baik di zaman nggak ada Nabi, tabi'in, ketemunya sahabat. Ada namanya Wahab bin Munabbih, itu tabi'in.
Itu katanya dulunya Yahudi. Lalu masuk ke dalam Islam. Lalu membaca kisah Dzulqarnain. Yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya orang-orang Yahudi itu tentang Dzulqarnain. Ada namanya dalam Al-Quran? Nggak ada. Dzulqarnain itu julukan yang mempunyai dua tanduk. Itu lakob. Siapa ismuhu? Ismu Dzulqarnain di dalam tafsir Jalalain ismuhu Iskandar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ismuhu Iskandar. Di dalam tafsir At-Tabari ismuhu Iskandar dan ada nama-nama lain. Ternyata dicari itu adalah dari Taurat. Bukan dari Taurat, dari Yahudi. Iskandar. Namanya Iskandar. Itu bukan dari hadis, itu dari Israiliyat. Nah itu tafsir Jalaluddin Asyuti abad ke-7. Jadi ketika tabib, ini waktu di Yahudi sih, ini Dzulqarnain itu namanya ini. Itu kan orangnya sudah menjadi tabiin, tadinya Yahudi. Nah, dia punya pengetahuan dulu waktu di zaman dia Yahudi. Itu ceritanya. Terus lalu tabiin ini punya murid kan, para ulama. Kata tabiinnya itu namanya Dzulqarnain, Iskandar. Dzulqarnain namanya Iskandar. Ditulis sampai abad ke-7 di tafsir Jalalain ismu Iskandar akhirnya. Di At-Tabari ismu Iskandar, dia aja ada itu. Namanya Iskandar Dzulqarnain. Nah, semua itu kebenarannya. Nah, itu ya. Jadi sekarang apakah nama Iskandar itu mengganggu akidah? Apakah mengganggu syariat? Tidak. Nah, kalau tidak ya nggak masalah. Tapi apakah benar salah? La tukadzibuhu wa la tusaddiquhu. Jadi sumbernya itu. Jadi memang kurang selektif waktu itu. Banyak periwayatan. Baru diseleksi belakangan, ya. Kemudian tapi kan ada diseleksi belakangan sehingga bukan sadar ya. Para ulama mengalami perkembangan pengetahuan bahwa tidak semua Israiliyat salah, tidak semua Israiliyat benar, diseleksi. Itu ya, itu seperti itu. Jadi dulu kecenderungannya tafsir bil ma'thur itu masalah, bukan bil ijtihad. Bil ijtihad itu kan setelah para ulama, setelah tabi'in. Oke, jadi kita nggak layak menyalahkan masa lalu dengan standar masa sekarang. Sama dengan ya gitu. Anda coba begini, di kitab kuning, cara cebok ada berapa? Cebok yang usah minta maaf ya. Cara mensucikan dubur dan kubul kita dengan air dan dengan kalau di fikih dengan apa? Dengan batu. Iya kan? Anda pernah belajar gitu kan? Dengan air dan dengan batu. Bersuci, saya habis buang air kecil di WC dengan air. Kalau nggak ada WC, nggak ada air, dikit dengan batu coba. Fikih itu, fikih mazhab Syafi'i. Batu yang kering yang suci, yang mempunyai 3 permukaan, yang kering yang suci dengan batu. Kalau sekarang kita menilai sekarang. Kenapa nggak dengan tisu aja ya? Belum ada tisu saat itu. Kertas juga belum ada mungkin ya. Adanya batu-batu. Nah kita nggak bisa mengatakan masa lalu itu kuno. Dengan batu fikih ini gimana sih para ulama? Enggak. Masa lalu adanya itu. Nah, masa lalu tafsir itu riwayat. Nah, makanya nggak selektif. Pokoknya ada riwayat masuk. Baru oleh ulama sekarang. Oh ini mau tuh. Oh ini Israiliyat baru dibenarkan. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Waktunya sudah habis ya. Baru 2 pertanyaan. Saya sadar mungkin nggak usah japri langsung aja nggak apa-apa. Tapi kalau malu ya japri nggak apa-apa deh. Nanti kalau saya bisa jawab. Kita jawab bersama kalau di grup. Ya, karena waktunya sudah habis. Mungkin ada teman-teman yang mau takfid, ya nggak? Ada yang mau setoran, ada yang silakan.
kalau kurang puas dengan materi ini, silakan bisa dibaca lagi PPT-nya, Anda tanya di grup. Nanti biasa ada tugas. Nah, Anda kerjakan per minggu tugasnya. Yang kemarin yang belum dikerjain. Nanti ada tugas, biar nanti selesai lagi, selesai tugas Anda kumpulin, foto, kirim ke saya. Udah itu UASnya. Jangan dikumpulin nanti di akhir. Coba kita 4 pertemuan lagi. Coba ancang-ancang ya teman-teman PJ-nya atau Kosmanya. Berarti kita ini jangan-jangan nabrak lebaran nggak? Semoga enggak ya. Jangan sampai lebaran UAS lagi. Lebaran UAS. Nggak enak lebaran ke UAS. Nah nanti, iya kita kan nggak ada yang pernah kosong nih. Saya masuk terus nih ya. Nah ya, sekarang sampai terakhir nanti pertemuan ke-15. Habis itu yang sudah selesai tugas-tugasnya kumpulin. Udah itu UAS selesai. Jangan nanti di akhir Anda capek. Di akhir tugas-tugas dosen lainnya juga banyak kan. Masih anget tentang Israiliyat, masih anget nih. Cepat dikerjakan, masih anget. Nanti pertanyaannya agak sore ya saya kasih. Demikian